Bismillah, baik kita lanjutkan bab tahrimuz zulmi ya. Tahrimuz zulmi, haramnya kezoliman atau haramnya berbuat zalim ya. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla, yang maha agung. Maksudnya dari Allah ya. Jadi hadis ini namanya masuk hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang teksnya dari Nabi tapi kontennya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yang biasa itu teks dan kontennya dari Allah semuanya. Jadi biasanya ciri-cirinya hadis qudsi itu isinya di dalam ada teks yang berbunyi Allah berfirman ya. Allah berfirman dalam bentuk hadis tapi ya, disampaikan lewat Nabi. Annahu qala, sesungguhnya Allah berfirman. Nah ini ya, jadi ini ciri-ciri hadis qudsi, ada Allah berfirmannya. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi Allah sendiri mengharamkan kezaliman terhadap Allah sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga menjadikannya zalim itu adalah perkara yang haram terhadap di antara kalian. Jadi selain Allah mengharamkan kezaliman kepada dirinya sendiri, Allah juga menjadikan zalim itu adalah perkara yang haram dilakukan di antara manusia. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi kalian. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqul zulmah, takutlah kalian terhadap zalim ya. Fa inna zulmah zulumatun yaumal qiyamati, karena zalim itu, perbuatan zalim itu, zulumatun yaumal qiyamati, bisa membawa kepada kegelapan di hari kiamat ya. Wattaqus syuhah, dan takutlah kalian terhadap asyuh ya. Asyuh itu kikir ya, di atasnya pelit ya, lebih parah daripada level pelitnya di atasnya. Fa innas suha, karena sungguhnya kikir itu, ahlaka man qablakum, telah mencelakakan umat sebelum kalian. Jadi banyak umat sebelum kita itu yang celaka gara-gara asyuh ini, gara-gara kikir ini. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, yang mana gara-gara kikir ini mereka itu saling menumpahkan darah. Wastahallu maharimakum, dan saling menghalalkan yang haram ya. Baik, ma'anil mufradat, arti dari kosakata ya. Az-zulmu, zalim. Apa yang dimaksud dengan zalim itu? Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi asy-syar'i. Jadi zalim itu adalah meletakkan sesuatu di bukan tempatnya yang syar'i ya. Jadi zalim itu tidak hanya faktor menyakiti orang ya, tidak hanya menyakiti orang, mengganggu orang, tapi zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang syar'i ya. Misalkan yang paling sederhana, kita pakai kaos kaki di kepala misalkannya, itu zalim. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Secara umum yang lebih jauh adalah melakukan pelanggaran syariat, dosa maksiat itu juga zalim. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang melanggar syariat soalnya. Sedangkan as-suh al-bakhil ya, suh itu bakhil, kikir ya. Syarhul hadis, pembahasan hadis. Taqaddasa rabbuna 'anil zulmi. Jadi Allah itu telah mensucikan diri dari perbuatan zalim ya, dari sifat zalim. Wa huwa mustahilun fi haqqillahi ta'ala, dan ini mustahil ya, zalim itu mustahil dilakukan Allah ya. Li'annallaha laisa bidzallamin lil 'abid, karena Allah itu tidak zalim terhadap hambanya. Allah itu tidak akan pernah zalim, tidak akan pernah zalim selamanya terhadap hambanya. Tsumma harramallahu adz-dzulma li khalqihi. Setelah Allah itu mensucikan diri dari kezaliman ya, dari berbuat zalim, memastikan bahwa Allah itu tidak mungkin zalim, dan itu kita harus yakini, maka baru kemudian Allah mengharamkan kezaliman itu terhadap makhluknya. Jadi setelah Allah sendiri tidak mengharamkan dirinya untuk zalim, demikian juga Allah juga baru kemudian mengharamkan makhluknya untuk zalim. Ini bisa jadi
pelajaran ya bagi para pendidik dan dai, bahwa metode terbaik itu adalah dengan cara melakukan terlebih dahulu baru kemudian mengajak orang. Allah dalam beberapa konteks ya melakukan dulu baru kemudian memerintahkan ya. Contohnya dalam hal dolim ini, Allah sendiri mengharamkan dolim pada dirinya sendiri baru kemudian mengharamkan pada hambanya. Demikian juga contoh lain adalah seperti sholawat. Allah melakukan sholawat dulu kepada Nabi, baru kemudian Allah merintahkan sholawat pada hambanya. Seperti pada ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru kemudian Allah merintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan bacalah solawat kepada Nabi ya salam. Jadi ini ya di antara pelajarannya. Jadi Allah mengharamkan perbuatan dolim terhadap hambanya biqaulihi dengan firman-Nya fala tadzalamu, jangan saling mendolimi. Ay la yadlimu ba'dukum ba'dan, jangan saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Kenapa? Li'anna dzulma syai'un hadzarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahdhiran syadidan. Karena zalim itu, perbuatan zalim itu merupakan sesuatu yang sangat di-warning ya, sangat diwanti-wanti Rasulullah untuk dihindari ya. Kama fi hadisihi tausiyatan lana ala tarki dzulmi, sebagaimana dalam hadis yang lain ya, yang Rasulullah menasihati kita untuk meninggalkan zalim, wala fi syai'in basitin, meskipun dalam hal yang remeh ya. Walaisa jazaa'udz zulmi illan nar, karena balasannya zalim itu hanya neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, maniktato'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar. Barang siapa yang memutus atau merampas haknya orang, maka sungguh dia diwajibkan masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan ini yang lebih parah, dan dia diharamkan masuk surga. Kenapa saya katakan ini yang lebih parah? Karena kalau hanya masuk neraka, dia bisa jadi nanti setelah bersih dari dosa-dosa dia dimasukkan ke surga. Tapi kalau sudah teksnya wa harrama alaihil jannah, dia diharamkan masuk surga, maka dia dipastikan tidak akan masuk surga. Artinya kekal di neraka. Ini yang berat ya. Faqala rajulun, maka kemudian ada sahabat yang bertanya, wa in kana say'an yasiran ya Rasulullah, meskipun zalimnya kecil ya Rasulullah ya, meskipun dia hanya merampas sesuatu yang remeh itu. Faqala Rasulullah menjawab, wa in qadiban min araqin, ya meskipun hanya sekedar qadiban min araq. Qadiban itu satu helai atau satu batang, satu dahan ya. Satu dahan seukuran tongkat lah dari kayu araq. Meskipun hanya sebatas kayu ya, kayu yang hanya batang ya, batang dari kayu araq itu. Jadi meskipun hal yang remeh, tetap dia akan diharamkan masuk surga. Naudzubillah ya. Wa min afatidz zulmi, dan termasuk dari efek buruknya kezaliman. Kalau yang tadi ya, efek buruknya zalim itu bisa membuat dia diharamkan masuk surga. Ini berat ya. Dan termasuk juga di antara efek buruknya ya dari kezaliman adalah kama asyara ilaihil hadis, bagaimana yang telah diisyarahkan oleh hadis itu, wuqu'udz zulma fi yaumil qiyamah, dia akan terjatuh kepada kegelapan di hari kiamat. Wadzalikah li'anna dzulma alladzi sadara minna laisa illa dainan yaqtadil wafa'a yaumal qiyamah. Karena perbuatan dolim yang dia lakukan itu akan menjadi hutang ya nanti di akhirat yang harus ia lunasi. Jadi merampas haknya orang, mengganggu haknya orang, itu nanti di akhirat akan menjadi hutang yang harus dia lunasi di akhirat. Maka bayangkan coba, fa kaifa idza ji'na yaumal qiyamati wa mi'atu alfi insanin aw aktsar yatlubunana biduyunin mukhtalifah. Bayangkan kalau nanti di hari kiamat tiba-tiba ada 100.000 lebih orang yang menuntut hak kepada kita. Min ahdi malin, karena hartanya diambil misalkan ya, hartanya diambil paksa atau hutang yang belum terbayar ya, hutang uang misalkan, termasuk akhdhi mal ya. Wa ida'il qalbi, dan menyakiti hati ya. Ini termasuk dolim juga.
wal qadzaf dan menuduh menyampaikan berita-berita hoax juga ya, wad darbi dan memukul atau melakukan fisik ya, melakukan fisik terhadap orang, wa ghairi dzalika minal madzalimil ladzi irtakabnaha fid dunya, dan bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Ini semua nanti di akhirat akan ditagih. Jadi mereka yang pernah kita sakiti, mereka yang pernah kita tuduh macam-macam, mereka yang pernah kita fisik kan, karena kita pukul dan lain-lain, mereka yang pernah kita ambil hartanya, itu nanti di akhirat akan nagih kepada kita semuanya. Tsumma madza yabqa min hasanatina, maka apa kemudian yang tersisa dari kebaikan kita? Karena nanti kebaikan-kebaikan kita itu dipakai untuk nebus kezaliman-kezaliman yang kita lakukan di dunia. Ya, kalau kebaikannya lebih banyak daripada kezalimannya, masih ada sisa kebaikan. Bagaimana kalau ternyata kezalimannya lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan? Itu pun jika kebaikan kita diterima semuanya. Bagaimana jika kebaikan kita itu yang hanya sedikit masih bercampur dengan riya, yang itu tertolak? Tambah-tambah lagi ya. Li'anna dzulma yamhaqu hasanatiz zalim. Karena kezaliman itu bisa menghapus kebaikan-kebaikannya orang yang zalimnya. Lima rawahul Baihaqi. Ini efek selanjutnya ya. Lima rawahul Baihaqi bi isnadin jayyid. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang baik, an sittatin aw sab'atin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la turtafa'u lahu yaumal qiyamati. Nanti pada hari kiamat akan diangkat sohifatuhu, lembaran-lembaran amalnya. Jadi nanti orang itu pada hari kiamat, lembaran-lembaran amalannya itu akan diangkat ya, rapot ya, record amalannya itu akan diangkat ya, hatta yaro annahu najin, sampai terlihat dia yang terlihat dia ini seakan-akan orang yang sukses ya, orang yang selamat ya, karena amalannya banyak soalnya. Fama tazalu madzalimu ibni adam tattabi'u hatta yabqa lahu hasanatun. Tetapi kemudian ternyata banyak kezaliman-kezaliman yang dia lakukan yang mengiringi kebaikan tadi itu, kemudian kebaikan-kebaikan tadi itu akhirnya terhapus oleh kezaliman yang dia lakukan. Wa yuhmalu alaihi min sayyi'atihim, kemudian bahkan keburukan-keburukan atau dosa-dosa orang yang terzalimi tadi itu dipindah kepada orang yang menzalimi. Nah, kenapa? Karena sudah habis kebaikan orang yang menzalimi, untuk nebus itu habis sudah. Kebaikan-kebaikan yang dia miliki itu habis dipakai untuk nebus. Ternyata kezaliman masih tersisa yang belum dia tebus. Maka bagaimana cara menebusnya? Karena kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang yang terzalimi, dosa-dosa orang yang terzalimi itu dipindah ke orang yang menzalimi. Ini bahayanya ya. Bahaya zalim, karena zalim ini termasuk dosa hakul adami. Karena dosa itu ada dua ya, ada dosa hakullah, ada dosa kepada Allah seperti tidak sholat. Itu cukup minta ampun pada Allah, taubat dan minta ampun, dan berikrar untuk tidak ngulangi lagi. Lebih mudah ya, lebih mudah. Tapi kalau hakul adami itu lebih susah. Kenapa? Karena dia harus minta maaf dulu kepada orang yang kita zalimi ya, baru Allah akan mengampuni kita. Jadi tidak bisa misalkan kita langsung tobat minta ampun pada Allah sebelum minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jadi lebih berat ya. Nah, zalim ini termasuk adalah perbuatan yang dosanya adalah hakul adami, yang dosanya lebih berat, yang cara tobatnya lebih susah ya, karena harus minta maaf dulu. Wa min afatihi, dan termasuk juga efek buruknya zalim ya, ayyamna'ah ijabatad du'a, bisa menghalangi terkabulnya doa, wa hijbal matori minas sama, dan bahkan bisa menghalangi hujan turun ya. Bisa. Jadi kalau misalkan di sebuah desa itu hujan tidak kunjung turun, maka introspeksi diri, bisa jadi satu kampung itu sudah banyak dosanya dan banyak kezalimannya. Wan nasru minal a'da, dan juga tidak tertolong ya dari musuh. Kalau kita punya musuh susah mendapatkan bantuan dari Allah, bisa jadi karena kita banyak zalimnya. Warawa at-Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tadzlimu, janganlah kalian zalim, fatad'u fala yustajabu lakum, karena kalau kalian berdoa nanti tidak akan dikabulkan.
Wa tastasqu fala tusqau, kalau kalian minta turun hujan, salat istisqa ya, maka tidak akan turun hujan. Wa tastansiru fala tunsuru, meskipun kalian minta tolong, kalian tidak akan ditolong. Kenapa? Karena efek zalim. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, dan Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, balagani anna bani Israila qahatu, telah sampai kepadaku sebuah kisah bahwa dulu Bani Israel itu pernah berada di musim paceklik ya, sab'ina sanatan, sampai 7 tahun. Jadi kekeringan 7 tahun, hatta akalul maita minal mazabil. Saking lamanya kekeringan itu sampai-sampai mereka itu makan bangkai-bangkai yang ada di tempat-tempat sampah itu. Wa akalul atfal, bahkan sampai mereka itu makan anak-anak kecil ya. Anak-anak yang kecil itu sampai dimakan karena sudah tidak ada yang dimakan lagi. Wa kanu kadzalika yahrujuna ilal jibal yabquna wa yatadarrun. Oleh karena itu akhirnya mereka itu keluar berangkat kemudian ke gunung ya. Dan mereka menangis di sana dan berdoa di sana pada Allah untuk diturunkan hujan. Fa'awhallahu ta'ala ila anbiya'ihim alaihi salam. Kemudian Allah menurunkan wahyu pada para nabinya. Allah berfirman, "Law masyaitum ilayya biaqdamikum hatta tuhfi rukbakum." Meskipun andaikan kalian itu jalan kaki menuju saya, menujuku katanya Allah, jalan kaki sampai bengkak, watablaga aydikum ananas sama, watablagu aidikum ananas sama, meskipun tangan kalian dijulurkan sampai ke langitnya, doanya itu, watakillu alsinatukum anid du'a, bahkan lidah-lidah kalian sampai keluh ya, sampai letih berdoa, fa inni la ujibu lakum da'iyan, sungguh saya tidak akan terima doanya, wala arhamu lakum bakian, dan saya tidak akan mengasihani tangisan kalian, hatta taruddul madzalima ila ahliha, kecuali kalian sudah mengembalikan hak-hak yang sudah kamu dolimi di dunia itu. Fafa'alu famataru, maka akhirnya Bani Israel itu nuruti ya, akhirnya mereka mengembalikan melunasi hal orang, minta maaf terhadap orang-orang yang didolimi dan kemudian melunasi hak-haknya. Famataru min yaumihim, maka kemudian seketika itu air hujan turun. Wala yastahiqqu dzulumu syafa'atal mustafa. Efek selanjutnya adalah orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirat. Lima rawahu Tabrani fil Kabir, karena hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir, wa rijaluhu thiqatun, dan perawi-perawinya thiqah ya, terpercaya. An Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sinfani, ada dua orang ya, ada dua golongan, min ummati, dari umatku, lantana lahuma syafaati, yang tidak akan mendapatkan syafaatku, katanya Rasulullah. Yang pertama adalah imamun dhulumun wasyumun. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim dan aniaya. Yang kedua adalah wa kullu walin marikin, orang yang berlebih-lebihan ya, orang yang gulu ya. Termasuk contoh orang yang gulu itu adalah orang yang ekstremis ya, orang yang radikal ya, berlebih-lebihan dalam agama. Fal imamu adz-dzalimu li ra'iyatihi, imam yang zalim terhadap rakyatnya itu, la turtafa'u salatuhu fawqa ra'sihi shibron, salatnya tidak akan diangkat meskipun hanya sejengkal di atas kepala. Ini efek buruk selanjutnya ya bagi orang yang zalim. Salatnya tidak akan diangkat meskipun hanya sejengkal di atas kepala. 5 warada anin nabi, karena hadis yang yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tartafi'u salatum, katanya Nabi ada 3 orang yang salatnya tidak akan diangkat, fawqa ru'usihim shibron, meskipun hanya sejengkal di atas kepala. Yang pertama adalah rajulun amma qaumun wa hum lahu karihun ay lidzulmihim. Yang pertama adalah seorang imam yang menjadi imam sholat ya, seorang imam yang kemudian dia ngimami, tapi makmumnya itu tidak suka sama imam ini, karena imamnya ini termasuk orang yang zalim misalkan ya. Wa imra'atun, dan yang kedua adalah perempuan batat wa zawjuha 'alaiha sahitun, perempuan yang bermalam hari, yang tidur dalam kondisi
perempuan yang tidur dalam kondisi suaminya masih benci masih marah ya, maka jangan sampai nyaman tidur sebelum minta maaf kepada suami, gitu maksudnya ya. Wa akhwani mutasorimani, dan yang ketiga adalah dua orang bersaudara yang saling bermusuhannya. Kemudian selanjutnya, iyyakum wa du'a al-madlum ayyuhal ikhwan. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, katanya. Ini efek selanjutnya ya. Doa orang yang terzalimi itu berbahaya. Li'annahu mustajabun indallahi ta'ala. Karena doa orang yang terzalimi itu dikabulkan ya. Lima rawahu Ahmad wa Tirmidzi, karena yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa iruhum minal muhaddisin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum. Katanya Rasulullah, ada 3 golongan ya, yang kalau mereka berdoa tidak akan ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu doanya itu diterima sampai dia berbuka. Wal imamul adiluh, dan yang kedua adalah imam yang adil. Kemudian yang ketiga adalah wada'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam. Doa 3 orang ini Allah angkat sampai di atasnya awan ya. Wa yaftahu lahu abwabas sama'i, dan Allah buka lebar-lebar pintu langit ya. Jadi doanya 3 orang ini, termasuk doa orang yang terzalimi ini, sekali dia berdoa maka doanya tembus ke langit ya. Wa yaqulu rabbu, dan Allah berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Kemudian Allah berfirman setelah mendengar doanya mereka itu, sungguh saya akan tolong mereka sekarang juga. Saya akan tolong mereka sekarang juga. Maka hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Kenapa? Falaisa bainahu wa bainallahu hijab. Karena antara doa orang yang terzalimi dengan Allah, antara orang yang terzalimi dengan Allah itu tidak ada hijab dan penghalang. Artinya sekali dia doa maka tembus ke langit. Meskipun walau kana fasikon walau kana fajiron, meskipun orang yang terzalimi ini katanya ahli maksiat atau suka banyak melakukan dosa, tapi dalam konteks kezaliman ini, kalau dia kadung berdoa karena sakit hati, maka doanya akan tembus ke langit. Ini yang perlu dikhawatirkan ya, agar kita jangan sampai melakukan kezaliman dan menyakiti orang lain. Karena orang lain kalau sudah terzalimi dan kemudian dia melambungkan doa dalam kondisi sakit hati, maka dosanya akan tembus ke langit dan diterima oleh Allah, dan Allah akan langsung berfirman, wa izzati la ansurannaka. Demi kemuliaanku, maka saya akan pasti tolong kamu. Ini berbahaya. Bagaimana kalau sudah Allah yang ada di belakang orang yang terzalimi? Habis ya kita mau. Waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kezaliman diri sendiri dan dari kezaliman orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.